teman-teman JNE, balik lagi di Cerita Joni. Kali ini barengan sama aku Rizka Devi yang bakalan ngajak kamu jalan-jalan di kota Banda Aceh. Nah, kali ini aku bakalan ngunjungin salah satu store brand fashion lokal yang ada di kota Banda Aceh, Ijakrong namanya. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin dulu buat teman-teman yang belum join member GLC, teman-teman bisa langsung join dengan cara scan barcode di bawah ini. Dan kamu bisa dapetin banyak benefit serta poin-poin yang bisa kamu kumpulkan untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dari JNE. Nah, penasaran seperti apa keseruannya? Ayo ikuti saya. Wah, selamat pagi Bang. Lagi ngirim paket ya? Iya, silakan Mas Ude. Ini ada paket kita mengirim ke Bandung nih. Ya. Wah, luar biasa sekali. Nah Bang, hari ini kebetulan lagi jalan-jalan ke sini dan aku mau minta waktunya sebentar mau lihat-lihat galerinya, mau lihat-lihat koleksinya bareng sama teman-teman JNE. Oke, boleh yuk. Saya kasih tur. Oke, silakan deh. Ini Ini kita ada beberapa jenis sarung. Ini seperti ini kan sarung reguler nih. Sarung reguler ini banyak yang dipakai oleh orang Aceh juga. Motifnya juga macam-macam gitu kan. Oke, ini salah satu koleksi dari Ijakrong. Iya, benar. Nah, ini yang reguler ya? Ini yang sarung reguler. Oke. Kalau yang edisi terbatas atau khusus lebaran gitu? Khususnya gini, biasanya gini nih. Nah, ini yang sarung kain ikat, ini bisa dipakai oleh cewek cowok juga. Dan ini limited ya, ini limited sale juga. Jadi ada talinya juga. Jadi kita jadi aman juga pakainya gitu. Oke, selain sarung ada koleksi apa lagi tuh? Kita juga buat untuk kalangan milenial pria itu juga ada celana seperti ini. Nah, jadi dia di depannya terlihat seperti sarung, tapi di belakang ada celana. Jadi ini movementnya lebih fleksibel sih, bisa naik motor, bisa naik gunung atau apa gitu. Oke. Berarti lebih bisa dipakai sehari-hari gitu ya? Iya, untuk ready to wear lah, bisa dipakai kegiatan. Kalau ini nih ada di pajangan nggak, Mas? Ini shawl sebenarnya. Ini biasanya kita jadikan ke souvenir kalau ada tamu-tamu penting, bisa dibagikan ini. Ini menggantikan buke bunga. Nah, jadi kalau buke bunga itu dikasih kan habis dia. Tapi kalau ini kan jadi kayak campaign budaya juga. Shawlnya juga orang nggak akan buang gitu kan, juga akan dipajang di rumahnya atau jadi benda-benda yang souvenir lah. Oke, baik. Nah, kalau saya lihat-lihat tadi saya tertarik nih sama ini. Oke, boleh. Jadi kayaknya mau coba deh. Boleh, silakan. Kita akan tunjukin kepada teman-teman JNE gimana salah satu edisi ini ketika nanti kita cobain yang bisa dipakai cewek cowok, tapi akan saya coba versi ceweknya ya. Oke, silakan. Teman-teman tungguin gimana penampilannya nanti. Ayo Bang, mari. Boleh, silakan. Ayo. Nah, teman-teman JNE, ini dia penampilan edisi khusus dari sarung lilitnya yang udah kita cobain dan cantik banget, dan teman-teman harus punya juga, belinya di e-commerce Ijakrong dan bisa dikirim kemana-mana lah JNE. Nah Bang, aku mau ngobrol lebih lanjut nih terkait dengan koleksinya dan juga perjalanan usahanya. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Halo teman-teman JNE, nah di episode kali ini aku sudah barengan sama owner dari brand Ijakrong, ada Bang Khairul Fajri Yahya. Assalamualaikum, selamat pagi Bang, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi, alhamdulillah baik sekali. Oke, baik, berarti udah siap dong buat ngobrol-ngobrol santai seputar perjalanan dan juga seperti apa sih usaha Ijakrong ini sampai bisa memasuki pasar internasional. Tapi sebelum itu teman-teman, aku mau ingetin dulu buat teman-teman yang belum gabung member GLC, teman-teman bisa langsung gabung dengan cara scan barcode di bawah ini. Dan gak cuma itu, nanti kamu harus pantengin terus episode ini karena akan ada giveaway nantinya. Pertanyaannya mungkin dari Bang Khairul sendiri, jadi benar-benar harus didengerin dengan sangat amat cermat. Nah, sebelum itu mungkin kita langsung aja nih Bang Khairul. Oke, silakan. Aku kali ini mau tahu deh sebelumnya seperti apa sih awal mula Ijakrong ini bisa menjadi suatu brand yang sekarang itu cukup populer. Gimana inspirasi di baliknya? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya ini sangat
keren acaranya. Jadi Ijakrung itu salah satu item fashion yang saya pakai sebenarnya. Jadi kalau di Aceh itu, kalau bisa saya buat statement itu tidak ada orang Aceh yang tidak tahu Ijakrung secara kata benda, dan tidak ada orang Aceh yang tidak punya Ijakrung gitu. Dan saya sebagai orang Aceh, balik lagi statement itu ke saya pasti punya item sarung. Di tahun 2010 saya pernah stay di Jakarta. Saya pingin memakai sarung tuh di luar tempat peribadatan. Akan tetapi karena sarung yang available atau yang tersedia di pasar tidak sesuai keinginan saya anggap itu nggak begitu keren, nggak fashionable, sehingga saya nggak berani pakai sarung itu untuk keluar aktivitas daripada peribadatan. Saya mau nongkrong di masjid atau semacam, saya nggak berani. Kemudian itu memberanikan saya untuk membuat sarung sendiri tapi tanpa ada brand. Si polos sama si pemilihan bahan yang nyaman menurut saya, tapi polos dengan jahitan yang unik dan segala macam. Kemudian di tahun 2015 saya coba memberanikan diri untuk membranding secara profesional, karena sarung yang saya pakai itu yang belum ada brand itu banyak ditanyain gitu, tanyain sama anak muda yang selevel saya atau saudara, kok keren sarungnya apa segala macam. Sehingga kita berani mencoba membranding secara profesional. Kita buat perusahaannya, kemudian kita buat nama brandnya, logonya, konsep bisnisnya, konsep produksinya, sampai konsep brandingnya. Dan alhamdulillah cepat gitu diterima di masyarakat lokal, kemudian sampai ke nasional internasional itu dalam waktu cepat lah, dalam waktu 3 tahun itu kita udah bisa tembus ke pangsa pasar di Paris, Prancis. Berarti memang berangkat dari kebutuhan agar Ijakrung ini penggunaannya bukan cuma untuk keagamaan, tapi bisa untuk pakaian lokal sehari-hari gitu, untuk masuk ke kalangan anak muda dan juga untuk semua kalangan yang nggak cuma identik kalau Ijakrung itu cuma digunakan sama orang-orang tua atau orang zaman gitu ya. Tapi kenapa sih namanya harus Ijakrung gitu? Kenapa bukan kain sarung? Nah, jadi di tahun 2015 itu setiap brand anak muda yang digarap, mereka lebih taste-nya lebih, saya nggak tahu kenapa alasannya, lebih western style untuk name-nya gitu. Dia nggak berani, nggak pede memakai nama-nama keacehan, mungkin dianggap tidak keren, primitif atau segala macam. Sedangkan kita ketahui juga di brand-brand Eropa itu mereka sangat pede nge-branding dengan nama-nama Italianonya gitu. Kenapa nggak kita coba dengan nama brand Aceh? Kemudian kenapa kita pilih Ijakrung? Sebelum kita mengerucutkan nama itu Ijakrung, nggak seperti gajah berlari atau gajah sedang mandi gitu kan, yang identik dengan brand-brand sarung. Kita buat semacam mini research ke museum. Kita coba telusuri lah histori tentang Ijakrung ini sendiri. Karena Ijakrung ini bukan benda baru, bukan nama baru, tapi ini udah existing produk, existing word positioning-nya udah kuat di Aceh. Jadi kita nggak pernah sembarangan juga, karena ini produk masyarakat Aceh umumnya. Jadi kita coba telusuri supaya kita nggak salah, dan kita anggap ini pada saat kita branding menarik lah secara isme keacehan. Pada saat kita bilang Ijakrung itu orang udah langsung bilang ini bukan produk korek api, langsung orang nyebutnya ini kain sarung gitu. Nah, jadi secara word positioning kita udah terbantukan. Nah, jadi kita pilih itu karena kita anggap secara ear catching ini menarik. Ada yang nyebut bukan Ijakrung, Ijakroeng karena spellingnya ada e-nya gitu. Kalau sebenarnya dari Ijakrung tuh spellingnya banyak. Nah, kita telusuri di kamus tuh ada yang Ijakrung ada O tapi ada titik 2 di atas, ada yang tanda seru, panah dan segala macam. Tapi kita pakai spelling yang ada Indonesia Inggrisnya, ada E-nya, Ijakroeng gitu. Oke, tapi bacanya tetap Ijakrung ya. Gitu. Nah, berarti memang untuk tetap menuangkan nilai-nilai keacehan yang bahkan sampai sekarang yang teman-teman harus tahu, Ijakrung ini sudah memasuki kancah pasar internasional. Nggak cuma nasional, tapi udah terbang kemana-mana ke luar negeri. Nah, gimana sih Mas perjalanan di balik Ijakrung ini bisa untuk menyentuh pasar internasional itu?
Nah, jadi pada saat ngomongin segmentasi pasar, kita kan kalau saya pribadi kan dari otodidak gitu. Saya nggak ngerti bisnis fashion, nggak pernah sekolah fashion dan macam. Kita terjun aja, nyemplung aja gitu. Kemudian kita quick learning, kita pelajari market dan segala macam. Ternyata belakangan kita sering di-appreciate bahwasanya ternyata item fashion pria itu bagian pinggang ke bawah itu paling sulit dieksplor sama desainer. Karena sering kita lihat desainer cowok maupun cewek itu dia mengeksplor atau mengakomodir keinginan konsumen perempuan. Jadi kalau ada fashion show itu kalau 100 desainer, hampir 90 desainer itu punya perempuan ya buat. Kalau trade show juga pakaian perempuan semua gitu. Dan kalau ada pakaian laki-laki, dia hanya mengeksplor pinggang ke atas, tuh. Pinggang ke bawah mentok dengan celana semacam. Sedangkan kita punya culture sarung itu atau hijakrong itu memang item fashion yang sudah existing. Tapi pada saat kita angkat dengan diferensiasi yang berbeda dengan motif bahan dan lebih fashionable, ini memudahkan kita untuk menembus pangsa pasar lokal dan nasional. Pada saat dikurasi unik gitu, unik tapi enggak yang tradisional item sekali kita bawa gitu. Tapi ada diferensiasi, ada value added yang kita tawarkan sehingga hari ini masyarakat khususnya pria muda 18 sampai 46 tahun itu melihat sarung atau hijakrong ini sudah menjadi alternatif pakaian mereka, bukan hanya untuk ibadah, tapi misal tampil ke wisuda, nongkrong sama pacar atau nongkrong di kafe, naik pesawat, itu sudah menjadi item yang bisa dipakai lah, bisa head to head dengan fashion modern sekalipun di dunia. Gitu. Ya udah masuk ke pakaian harian gitu ya. Nah kalau misalnya bicara soal show internasional nih, terakhir show di mana tuh? Kalau yang terakhir kita show di Intomotion Fest, International Islamic Fashion Festival yang dibuat oleh Bank Indonesia. Tapi ini event internasional tapi diadakan di Jakarta. Itu sekitar bulan Oktober tahun 2023. Itu kita satu slot sama salah satu desainer dari London kalau salah. Oke, kalau selain yang nasionalnya, mungkin kalau di luar itu sudah pernah kemana aja gitu didistribusiin hijakrong ini? Baik, jadi kita pernah fashion show dan trade show itu di Paris, Prancis tahun 2018. Kemudian pernah trade show dan fashion show juga di Dubai. Kemudian kita juga pernah ada reseller di Aarhus, Denmark. Kemudian pernah ada reseller juga di Kuala Lumpur, Malaysia. Di Jakarta juga kita ada reseller. Jadi sudah worldwide lah. Kita kirim juga worldwide. Hari ini juga udah lebih mudah. Apalagi dengan JNE yang internasional udah itu kita bisa mudah kirim. Oke, bisa dikirim kemana aja pakai JNE. Nah, kalau misalnya tadi sudah bisa dikirim kemana-mana, tapi kalau bicara pemasaran itu sebenarnya pemasarannya apakah cuman ada offline store atau kalau misalnya lewat media sosial itu platformnya apa aja? Baik, nah jadi dari segi marketing brandingnya kita punya dua metode. Nah, kalau versi kami ada serangan udara dan serangan darat ya gitu. Di serangan udara kita tetap eksis di media sosial seperti di IG, di Facebook, kemudian di WhatsApp juga ada. Kemudian di marketplace juga kita berkecimpung lah. Kita berada di Tokopedia dan di Shopee. Kemudian di TikTok juga kita main juga di media sosial. Nah, kemudian kalau di offline-nya kita available di workshop, Hijakrong ada di Stui ini, juga ada store kita di Lampineng. Kemudian untuk luar Aceh ini kita available di Sarinah juga. Kemudian di Mataya Butik di Canggu, Bali. Kemudian di Nusantara Fashion House di Selangor, Kuala Lumpur. Wah, luar biasa, banyak banget ya sebaran hijakrong ini udah dari mudah, nasional, internasional, biar semua orang tuh bisa merasakan gimana sih rasanya pakai hijakrong gitu dengan nilai-nilai budaya Aceh. Iya benar sekali. Nah tapi kalau misalnya bicara soal edisi-edisi hijakrong itu, bisa nggak Abang jelasin sedikit gitu, kira-kira hijakrong ini ngeluarin edisinya seperti apa gitu, koleksinya tuh ada berapa gitu, atau limited edition nggak gitu? Oke, nah jadi kalau kita ikuti tren fashion dunia, sebenarnya kan ada dua, ada seasonnya, ada
autumn winter dengan autumn summer dengan spring summer dengan autumn winter. Ada dua, kalau dunia itu dua. Tapi Ijakrung karena mengadopsi sustainability fashion, kita juga nggak mau berkontribusi terlalu banyak untuk menyumbang limbah fashion untuk dunia. Kita mengeluarkan setahun itu sekali aja, sekali. Kita nggak fast fashion tapi slow fashion. Kita mengeluarkan kita ngambil momentumnya di bulan puasa. 1 minggu sebelum puasa kita udah rilis. Kita rilis seri terbaru, limited seri, nggak banyak-banyak. Kadang-kadang ada yang 20 pieces, 15 pieces doang. Kemudian dengan motif-motif yang kita coba tampilkan atau suguhkan dengan secara minimalis lah. Oke, berarti memang ada edisi khusus Lebaran dan juga ada yang regulernya. Tapi biasanya maksimal produksi itu berapa banyak sih, Mang? Kalau yang reguler sarung itu per tahunnya mungkin sekitar 1.200-1.500 pieces. Jadi mungkin 100 pieces per bulan. Tapi yang limited seri ini ada yang 20 pieces setahun atau 30 pieces setahun gitu. Oke, berarti untuk bisa memakai Ijakrung itu benar-benar harus effort banget, harus pantengin terus koleksi-koleksi terbarunya, dan ini udah mau deket Lebaran lagi. Kira-kira ada koleksi terbaru apa yang ditawarin nanti? Nah, jadi untuk yang Lebaran Haji ini kita lebih orientasinya lebih tema lebih ke kayak musim Idul Adha lah, musim haji. Warna-warna lebih ke warna-warna suci putih, broken white. Jadi warna-warnanya bisa dipakai untuk Lebaran Haji dan bisa diberikan hadiah untuk yang berangkat haji sebenarnya gitu. Jadi souvenir gitu. Jadi bisa jadi souvenir atau bisa dipakai oleh umum. Oke, kalau yang sekarang saya pakai ini sepertinya ini edisi khusus perempuan atau seperti apa? Boleh dijelasin dikit nih? Baik, nih yang adik ini pakai ini kan kain ikat nih. Kain ikat ini bisa, dia androgyny item fashion ya. Dia bisa dipakai cowok dan cewek. Lebih fashionable pastinya, bisa dua cara untuk memakainya. Ini termasuk yang limited seri, enggak banyak, mungkin sekitar 35-40 pieces per tahun yang kita rilis yang ini. Oke, tapi ada nggak sih Bang motif yang paling memorable gitu, yang paling wah di antara yang wah ini? Oke, sejauh ini yang paling best seller itu motif ganja sebenarnya, motif ganja. Oke. Ini kita coba motif ganja ini kita coba campaign sisi positifnya dari ganja gitu. Jadi ganja ini sebenarnya kan sesuatu benda yang dulu tuh sangat familiar dengan kebiasaan orang Aceh. Cuman pada saat ada konvensi PBB itu kita tahun 70-an, pada saat dia dijadikan narkotika kelas 1 sehingga ini dilarang kan. Nah, tapi ini kan masih jadi perdebatan lah, karena di beberapa negara maju pun sekarang udah dilegalkan untuk medis, untuk kebutuhan medis. Jadi makanya kita ingin mengubah image negatif ganja itu menjadi yang positif. Saya ingin kasih tahu aja dengan kreativitas, kita jual motif ganja aja banyak uangnya, apalagi kita jual ganjanya lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman mau samaan motifnya yang kayak aku ini, teman-teman bisa cek e-commerce-nya Ijakrung dan bisa dikirim ke mana-mana pakai JNE. Tapi sebenarnya saya udah terijakrung banget ini. Tapi Ijakrung ini punya slogannya nggak sih, Bang? Nah, jadi kita punya campaign, jadi Ijakrung ini sebuah movement sebenarnya. Tapi yang banyak orang ketahui kan bisnis atau produk. Ijakrung ini punya movement. Yang pertama kita campaign budaya, sehingga yang memakai terijakrung, itu bagian dari campaign budaya kita. Kemudian kita ada transfer knowledge-nya. Transfer knowledge-nya kita coba mengajarkan kepada milenial-milenial bagaimana berbisnis, bagaimana membuat produk fashion. Kita terima anak magang, buat skripsi dan segala macam. Kemudian ada bisnisnya untuk untuk menyediakan kebutuhan item fashion yang sudah kita campaign. Dari semua ini kita coba membuat satu campaign besarnya, bahwasanya kita coba ingin mengabarkan ke warga dunia, bahwasanya di Aceh itu ada Ijakrung. Ijakrung itu bukan brand tapi kata bendanya lah. Benda Ijakrung itu ada di Aceh. Oke, slogannya ini kedengeran seperti sayembara Empirium gitu ya. Worldwide deh kan. Oke, ini udah luar biasa sekali pembahasan pada pagi hari ini. Tapi teman-teman, sesuai janji kita pada awal tadi,
akan ada giveaway dan teman-teman bisa dapetin edisi khusus dari Ijakrong. Nah, pertanyaannya akan kita berikan kepada Bang Khairul langsung. Pertanyaan sebenarnya simpel aja sih. Sebenarnya pertanyaan dan jawabannya sudah ada pada saat kita obrolkan tadi. Yang pertama, pertanyaannya adalah kapan Ijakrong tampil di fashion show internasional terakhir? Kemudian yang kedua, slogan Ijakrongnya apa nih untuk masyarakat dunia? Itu aja. Oke, berarti ada 2 pertanyaan dari Bang Khairul sendiri, dan teman-teman yang mau menjawab atau mau ikutan giveaway-nya bisa lihat syarat dan ketentuannya di bawah ini. Bang Khairul, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam pembahasan kali ini. Dan teman-teman, aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman yang belum join member GLC bisa langsung scan barcode di bawah ini. Bang Khairul, mungkin kita akan ketemu lagi di edisi selanjutnya. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrol santainya. Jangan lupa beli Ijakrong lewat e-commerce-nya dan bisa dikirim ke mana-mana lewat JNE. Aku Deska Devi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.